Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di materi kita tadabbur surah Yasin. Kita masuk dulu di pembahasan ini, syubhat fadilah surah Yasin. Yang dimaksud syubhat, ya, itu kalau tidak yakin dengan ilmu namanya syubhat. Sesuatu yang penuh dengan masalah, penuh dengan keraguan, itu disebut dengan syubhat. Ya, jadi akan kita bahas yang berkaitan dengan syubhat fadilah surah Yasin. Di masyarakat kita, salah satu surah yang paling populer dari banyak surah adalah surah Yasin. Ini fadilah-fadilah mereka, tapi ternyata fadilah itu penuh dengan syubhat. Ini nomor 1. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfurallah. Barang siapa membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hadis ini palsu karena di dalamnya terdapat perawi bernama Al-Aghlab bin Kamil. Ia adalah perawi yang banyak meriwayatkan hadis munkar. Hadis ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Albani dalam silsilah al-hadis dhaif nomor 5111. Ya. Ini dalil yang pertama yang dipakai. Man qara'a Yasin, siapa baca surah Yasin fi lailatin, pada malam Jumat, maka asbaha maghfurallah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hadisnya sebagian ulama mengatakan palsu, meskipun Syekh Nasruddin Albani dibawaannya sedikit palsu, dhaifun jiddan. Ya, kalau sudah palsu, ya, sama dengan uang palsu biar satu kopor. Ya, biar satu kopor uang merah 100.000 satu kopor, Pak, ya. Tapi palsu masih berlaku? Tidak. Ada uang tak, uang merah, Pak, 100.000 satu kopor, tapi palsu. Bapak berani belanjakan? Mau dimanfaatkan? Mau dimanfaatkan? Maka tidak akan memberi nilai faidah manfaat sedikit pun. Ya, seperti itulah gambaran hadis palsu. Ini yang kedua. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfurallah. Ini hampir sama tadi. Ya, tadi baca terjemahannya. Barang siapa membaca Yasin pada malam hari, maka akan diampuni dosanya pada pagi harinya. Hadis ini juga palsu, diriwayatkan oleh Muhibban dari Abdullah bin Mas'ud, tetapi sangatnya sangat lemah. Karena ada orang perawi bernama Muhammad bin Zakaria. Ia adalah perawi yang suka meriwayatkan hadis palsu dan diriwayatkan juga oleh Al-Albani dalam Dhaif Jami' Asy-Syaghir, hadis nomor 5787. Lihat juga kitab Ar-Rawdun An-Nadir jilid 2 halaman 510. Jadi alasan kenapa dipalsukan, kenapa digolongkan pada hadis palsu, karena perawinya ada yang tidak memenuhi syarat. Ya, kita tidak bahas di situ, ya, cuma memberikan saja. Ya. Ini hadis yang ketiga, ini alasannya. Man qara'a Yasin, ya, kulla lailatin ghufira lahu. Barang siapa membaca surat Yasin setiap malam, niscaya akan diampuni dosanya. Hadis ini juga lemah, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman
dari Abu Hurairah. Hadis ini dinyatakan dhaif oleh Al-Albani dalam Dhaif Jami' As-Saghir, hadis nomor 5788. Silahkan lihat juga di kitab Tawhidul Nadir, hadis nomor 1147. Ya, jauh-jauh sedikit Maita dari mulut maaf, mulut apa? Agak kalau dibawa biasa bekas sekali suaranya kalau dibawa. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ya, inna likulli syai'in qalban. Ya, inna likulli syai'in qalban. Wa qalbul Qur'an Yasin. Wa man qara Yasin kataballahu bi qiraatiha qiraatul Qur'an 10 marrat. Sesungguhnya segala sesuatu pasti memiliki hati, dan hati Al-Quran adalah surah Yasin. Dan barang siapa membaca surah Yasin, niscaya Allah menulis baginya pahala seperti pahala membaca Al-Quran 10 kali. Nah, ini menggiurkan Pak ya, karena satu kali baca bisa 10 kali itu dibaca Quran. Ya, ini satu kali surah Yasin dibaca bisa dapat 10 kali Al-Quran itu dibaca. Bagaimana orang tidak tergiur? Ya, tapi keterangannya lagi-lagi palsu. Ya, lagi-lagi palsu. Ya. Man qara Yasin marrah faka'annama qira al-Quran 10 marat. Ini hampir mirip-mirip ini. Barang siapa membaca surah Yasin, barang siapa yang membaca surah Yasin sekali, maka seolah-olah ia telah membaca Al-Quran 10 kali. Iya. Hadis ini palsu, diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dinyatakan palsu oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadits Dhaifah nomor hadis 4636, dan dalam Dhaif Jami' As-Saghir nomor hadis 5786. Ya, nomor 6, man qara Yasin ya marra faka'annama qara'a Quran marratain. Ini agak turun sedikit ini nilainya. Ya, membaca 2 kali. Ini menunjukkan Pak, kalau ada keterangan-keterangan begini dan susah dikompromikan, ada masalah memang. Ya. Ada masalah. Ya. Barang siapa membaca surah Yasin sekali, maka seolah-olah telah membaca Al-Quran 2 kali. Ya. Hadis ini juga palsu, diriwayatkan dari Abu Sa'id oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dinyatakan palsu oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadits Dhaifah nomor hadis 4636, dan Dhaif Jami' As-Saghir nomor hadis 5789. Ya, dan seterusnya di hadis yang nomor 7, ya, man qara Yasin ibtiga wajhillah ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa membaca surah Yasin karena mengharap wajah Allah, niscaya Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Di sini yang sering dipakai ujungnya ini, ya, fa iqra'uha inda mautakum. Bacakanlah untuk orang matimu. Ya, bacakanlah untuk mayit-mayit kalian. Itulah biasanya kalau ada orang yang mau mati disuruh bacakan surah Yasin. Ini dalilnya. Ya, ini juga dalilnya. Nah, fadal. Barang siapa membaca surah Yasin karena mengharap wajah Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bacakanlah surat Yasin di sisi mayit-mayit kalian. Hadis ini juga lemah, diriwayatkan dari Maqil bin Yasar oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dinyatakan dhaif oleh Al-Albani dalam Mishkah nomor hadis 2178, dan dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir nomor hadis 5785. Iya. Kita lewati saja ini. Ya, ini yang paling sering nomor 8, Iqra wa ala mautakum Yasin. Bacakan surah Yasin untuk orang yang mati di antara kalian. Dilemahkan oleh para ulama. Yang ke-9, ya, ma min mayyit fayuqra indahu Yasin illa. Ya, ini yang paling orang suka ini. Ya, jadi siapa yang tak seorang pun yang akan mati dibacakan padanya surah Yasin, melainkan apa di sini adalah akan dimudahkan kematiannya.
akan Allah mudahkan atau ringankan kematiannya. Dan ini alasannya mengapa orang mencari-cari mudah mati kalau dibacakan surah Yasin ini. Ini juga masih terdapat keterangan. Coba kita tahu baca pada sini. Hadis ini juga palsu, diriwayatkan dari Abu Darda, dari Abu Nuaim dalam Akbar Asbahan jilid 1 halaman 188 dan dicantumkan oleh Al-Dailani dalam Musnad Al-Firdaus. Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Marwan bin Salim. Ia adalah perawi matruk, sementara As-Saji dan yang lain menilainya sebagai perawi yang suka memasukkan hadis. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa semua hadis yang menerangkan tentang fadilah surah Yasin tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujjah, karena semuanya tidak lepas dari kelemahan. Ini tadi syubhat itu. Bahkan sebagian besarnya adalah riwayat-riwayat yang palsu. Ini kami kutip dari berbagai kitab, meskipun nanti ada ulama yang mengambil jalan kompromi. Ya, sebagian besarnya palsu, tapi ada yang lemah, dan kelemahannya karena dikumpul banyak, mereka saling menguatkan satu sama lain sehingga ada yang mereka amalkan. Itu yang sebagian kompromi masyarakat kita. Kita tidak membenci surah Yasin, silahkan baca. Kita akan baca ini dan bukan sebagaimana masyarakat membaca. Kita akan membaca sebagaimana perintah Quran, iqra'u Quran fa innahu ya'ti syafi'an lishabi. Bacalah Quran, karena Quran itu akan menjadi syafian, akan menjadi sumber syafaat di hari kiamat. Ya, dan kita akan baca bukan cuma sekedar baca, tapi pahami maknanya, pahami fadilahnya. Itu saya kira insyaallah.